Salam saudara kasih, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan serahkan padamu, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ibrani 12 ayat 11, berkata demikian, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Tema firman Tuhan hari ini adalah pasien atau sabar versi instan atau serba cepat. Saudara kasih, hidup sekarang adalah hidup yang serba cepat, tentang di mana selalu dengan hitungan detik, di mana dikatakan makanan, minuman tinggal klik sudah datang. Transportasi
tinggal pesan. Relasi terkadang serba instan. Kemarin ada pembangunan di mana di pembangunan tinggi ini dibangun secara cepat, tetapi di balik semuanya itu perencanaan sudah matang, sistem sudah matang, persiapan sudah serius, tidak benar secara instan. Hidup pertumbuhan rohani tidak pernah instan atau shortcut jadi dewasa, tidak bisa instan. Iman tidak bisa diperkuat dalam hanya satu momen saja. Hari ini kita akan belajar 3 tentang, yaitu Patien versi instan, sabar atau serba cepat. 1. Padang gurun Allah, tempat kita belajar adalah sabar. Harus percaya, taat, harus sabar. Jikapun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan buru-buru keluar. Harus kita menjalani proses. Karena kita tahu kita dibentuk sama seperti orang Israel di dalam padang gurun yang mereka lewati selama 40 tahun. Dari beribu-ribu orang yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun bangsa Israel diproses oleh Tuhan. 2. Sering tergoda jalan pintas, tetapi proses Tuhan paling dalam. Lawan instan adalah pertumbuhan sejati. Jadi kalau di mana kita lihat secara instan pertumbuhan rohani kita itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Tuhan memproses kita. Tidak bisa secara jalan pintas. Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun, ada 50 tahun. Bahkan sampai mati belum tentu dia hidup di dalam prosesnya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan membentuk kita bukan dengan secara massal. Manusia di bumi ini Tuhan tidak membentuk secara massal. Artinya dibentuk di Afrika, dibentuk di Eropa, dibentuk di Amerika, dibentuk di Asia dengan pertumbuhan, dengan kelahiran yang sama. Tidak, tetapi Tuhan membuat kita lahir secara satu persatu, apa yang disebut dengan handmade. Satu-satu kita lahir dibentuk dari keluarga demi keluarga. Tuhan yang mengatur. Rupa kita juga dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada yang serupa. Oleh sebab itu saudara kekasih, detail, spesifik dan butuh waktu. Tuhan memberikan kita, yaitu agar saudara dan saya selalu sabar menjalani prosesnya Tuhan. Oleh sebab itu, di mana di sini dikatakan, tetapi kemudian ia akan memberikan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Saudara dan saya harus siap dilatih Tuhan. Saudara dan saya harus siap diproses Tuhan. Saudara dan saya harus siap menjalani padang gurun Allah, sehingga kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sehingga kita dibentuk seperti dirinya. Oleh sebab itu, mari percayalah dengan imanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau melatih kami harus sabar dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan bahwa kami tidak Engkau lahirkan secara massal di bumi ini, tapi Engkau membentuk kami satu persatu, handmade, sesuai dengan kehendak-Mu, dan kemudian kami terlahir berbeda waktu, berbeda tahun, berbeda abad. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya Tuhan bahwa hari ini kesabaran kami harus menunggu waktu Tuhan berjalan dari hidup kami. Kami harus sabar, kami harus mampu
dilatih oleh Tuhan, sehingga ketika kami sabar, kami akan menerima yaitu damai sejahtera, menerima berkat yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini, diberkatilah engkau dan kau harus menjadi sabar. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.